Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Naufal dengan NIM 15012230048 dari kelas AB45 BAS 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang green marketing. Apa sih itu green marketing? Green marketing adalah strategi yang menekankan pentingnya aspek lingkungan dan aspek berkelanjutan. Maksudnya di sini aspek lingkungan dan aspek berkelanjutan adalah dalam penciptaan suatu produk akan selalu mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan sekitar atau lingkungan masyarakat sekitar. Nah, selanjutnya apa sih tujuan dari green marketing? Tujuan dari green marketing adalah untuk membuat konsumen tahu bahwa produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan atau organisasi dihasilkan dengan mempertimbangkan aspek-aspek atau aspek-aspek dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat. Nah, jadi contohnya saja perusahaan-perusahaan yang telah menerapkan green marketing yang sering kita gunakan sehari-hari saja, yaitu perusahaan Apple. Apple telah melakukan praktik green marketing yaitu dengan menciptakan atau membuat produk yang bernama Daisy yang berfungsi untuk mendaur ulang limbah pabrik yang mereka hasilkan. Serta ada perusahaan lain yang telah menerapkan green marketing, yaitu perusahaan yang menciptakan sepatu, yaitu perusahaan yang sudah sangat terkenal sekali, yaitu Adidas. Nah, Adidas telah melakukan praktek green marketing yaitu dengan menciptakan produk sepatu yang dihasilkan dari limbah plastik. Nah, mengapa sih green marketing itu penting? Karena green marketing itu penting mempertimbangkan masyarakat sekarang yang mulai aware terhadap lingkungan sekitar. Jadi dari hasil riset-riset yang telah dilakukan bahwa banyak customer atau konsumen sekarang mempertimbangkan membeli suatu produk dengan apakah produk tersebut dihasilkan dengan ramah lingkungan atau tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Namun tidak dapat kita pungkiri juga bahwa masih banyak sekali orang-orang yang belum aware terhadap penciptaan produk yang ramah lingkungan. Selanjutnya, apa sih tantangan terhadap green marketing? Nah, yang kita ketahui saja bahwa tantangan dari green marketing itu sendiri, yang poin paling utama adalah biaya atau produksi yang lebih mahal dari produk yang tidak melakukan penciptaan ramah lingkungan. Jadi biaya produksinya tuh lebih mahal dikarenakan teknologi yang dimiliki untuk memproduksi massal dari produk yang ramah lingkungan itu masih tergolong sangat jarang. Jadi hal tersebut membuat harga suatu produk yang dihasilkan dari produk yang ramah lingkungan itu harganya sangat tinggi. Nah, selain itu juga terdapat tantangan lain, yaitu banyak perusahaan sekarang yang telah mengklaim bahwa mereka telah melakukan penerapan green marketing dengan yaitu green washing. Namun kenyataannya just claim about greenwashing, namun mereka hanya sekedar menulis bahwa mereka telah menerapkan greenwashing. Namun kenyataannya yang terjadi, mereka melakukan pengiriman limbah yang mereka hasilkan ke daerah lain atau ke negara-negara lain. Nah, paling
Sekian dari penjelasan saya terkait green marketing. Jika terdapat salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan aku Syifa Kamila Hermanintias. Pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah analisis konsumen, yaitu tentang behavior learning theory. Apa sih behavior learning theory? Jadi itu adalah sebuah teori yang menjelaskan bagaimana perilaku konsumen terbentuk melalui sebuah proses pembelajaran dari pengalaman yang sudah terjadi sebelumnya. Nah, perilaku ini dipengaruhi oleh dua hal nih. Yang pertama, ada rangsangan eksternal atau yang biasa disebut stimulus, dan yang kedua adalah respon. Jadi rangsangan eksternal atau yang tadi disebut stimulus ini dapat menghasilkan respon-respon tertentu. Dan di sini saya akan juga mengambil contoh bahwa teori pembelajaran perilaku ini mengasumsikan seorang konsumen atau seorang consumer itu seperti kotak hitam atau black box. Dan kotak hitam ini menunjukkan bahwa kita sebagai penjual, sebagai seller, ataupun orang-orang yang menjual sebuah produk benar-benar tidak memahami apa yang terjadi di dalam pikiran seseorang. Berikut penjelasannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan dan memberi sedikit gambaran mengenai black box. Jadi di sini ada suatu kotak, ini dinamakan black box. Black box ini diumpamakan jadi konsumer. Jadi konsumer adalah black box, diumpamakan sebagai black box. Jadi di sini saya akan menulis konsumer dan apa yang mempengaruhi si konsumer tersebut. Di sini saya akan memberikan sebuah poin yang dinamakan stimulus. Nah, jadi stimulus ini bergandengan juga sama satu poin lagi, ini dinamakan respon. Nah, maksudnya itu apa? Jadi si stimulus ini dapat mempengaruhi konsumer. Jadi konsumer ini dipengaruhi oleh si stimulus yang nantinya stimulus-stimulus yang sudah mempengaruhi si konsumer itu akan menimbulkan sebuah respon. Jadi di sini tanda panahnya dari stimulus ke konsumer, lalu dari konsumer ke respon. Jadi di sini nanti setelah konsumer itu mendapatkan sebuah stimulus dari barang yang diinginkan, lalu dia akan menciptakan respon yang nantinya akan menjadi sebuah keputusan pembelian. Begitu. Next, di sini saya akan menjelaskan atau membahas mengenai pembahasan lanjutan dari behavior learning theory. Itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada classical conditioning dan juga instrumental conditioning. Yang pertama saya akan membahas mengenai classical conditioning. Apa sih classical conditioning itu? Jadi classical conditioning adalah suatu hal yang terjadi ketika sebuah stimulus yang menghasilkan respon tadi dipasangkan dengan stimulus yang secara natural tidak bisa menghasilkan respon apapun. Nah, penjelasan lebih lengkapnya nih mengenai stimulus dan juga respon. Jadi stimulus sendiri itu masuknya faktor-faktor rangsangan eksternal seperti iklan, diskon, promosi, atau lingkungan-lingkungan sosial. Pokoknya rangsangan ini yang akan mempengaruhi perhatian konsumen terhadap suatu produk ataupun layanan. Dan yang kedua itu respon. Di sini tuh merupakan sebuah tindakan konsumen setelah didapatkan stimulus-stimulus tadi, seperti keputusan pembelian ataupun pengabaian, berarti yang nggak jadi beli. Nah, lanjut ke penjelasan mengenai classical conditioning tadi. Di sini saya akan mengambil contoh. Yang pertama ada repetition atau pengulangan. Maksudnya itu apa sih? Maksudnya adalah hal-hal yang diulang yang akan memberikan stimulus atau rangsangan kepada seseorang. Misalkan contoh iklan Tango tahun 90-an, misalkan ada tagline-nya yang kayak "Gak cukup sekali", atau Mastin yang ekstra kulit manggis, yang lagunya kabar gembira untuk kita semua, itu tuh merangsang stimulus yang mau gak mau meskipun orang gak beli, itu tuh orang tuh akan tahu hafal atau enggak, yang nanti orang tuh bakal hafal dari iklan tersebut yang nantinya akan mempengaruhi kalau misalkan mereka udah sering denger, beli nggak ya, kayak gitu. Terus yang kedua ada stimulus generalization. Nah, apa sih? Ini tuh contohnya adalah saya mengambil contoh produk Nike. Nike itu kan awalnya cuman menjual sepatu aja. Nah, pada akhirnya Nike ini mengembangkan usahanya, dia mengeluarkan baju, lalu ada tas, dan lain-lain. Di sini para konsumer tetap akan beli Nike meskipun produknya nggak cuma sepatu, karena dari awal logonya Nike itu udah terkenal, yang centang checklist itu. Nah, itu tuh udah terkenal, dan orang-orang tuh udah nganggep, oh kalau logonya kayak gitu Nike dan itu bagus. Jadi orang-orang tetap akan beli, orang-orang akan terangsang untuk membeli barang tersebut setelah mereka melihat barang tersebut, melihat logo tersebut lebih spesifiknya. Nah, terus pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai instrumental conditioning. Apa sih instrumental conditioning? Jadi instrumental conditioning adalah suatu hal yang terjadi ketika seorang individu belajar berperilaku yang menghasilkan output positif dan menghindari perilaku-perilaku yang menghasilkan output negatif.
Dalam kondisi instrumental di sini juga terjadi dengan berbagai cara. Salah satunya atau beberapa caranya adalah penguatan positif, penguatan negatif, hukuman, dan juga kepunahan. Oke, mungkin materi mengenai behavior learning theory dari saya cukup sekian. Akan dilanjutkan dengan materi selanjutnya. Terima kasih, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isdia Ramadan dengan NIM 15012201990. Nah, di sini saya tuh akan menjelaskan mengenai materi keputusan pembelian dengan rekan-rekan saya yang sebelumnya telah menjelaskan materi tentang green marketing dan behavior learning. Nah, apa sih itu keputusan pembelian? Keputusan pembelian adalah serangkaian proses yang dilakukan konsumen untuk memilih produk atau layanan dari berbagai opsi. Proses ini dapat bersifat kognitif, kebiasaan, atau afektif, tergantung pada situasi dan motivasi konsumen. Nah, pentingnya memahami proses ini adalah untuk membantu pemasar atau penjual dalam menyusun strategi yang efektif untuk mempengaruhi pilihan konsumen. Terdapat 5 tahapan proses keputusan pembelian ada di sini. Nah, yang pertama itu ada pengenalan masalah. Pengenalan masalah ini konsumen menyadari adanya perbedaan antara keadaan saat ini dengan keadaan ideal. Contohnya, Ali merasa lapar dan ingin makan, tetapi tidak memiliki bahan makanan di rumah. Nah, oleh karena itu, dia menyadari bahwa dia perlu membeli makanan di luar atau memesan secara online. Nah, yang kedua ada pencarian informasi. Konsumen mengumpulkan data yang relevan, baik secara internal atau pengalaman dari sebelumnya, maupun secara eksternal dari iklan atau ulasan yang produk yang ditawarkan. Nah, Ali mencari rekomendasi restoran di aplikasi makanan seperti GrabFood, ShopeeFood, atau yang lainnya. Nah, Ali juga membaca ulasan pelanggan tentang kualitas makanan di beberapa restoran. Nah, yang ketiga ada evaluasi alternatif. Evaluasi alternatif Ali ini, konsumen membandingkan berbagai pilihan berdasarkan kriteria evaluatif seperti harga, kualitas, atau fitur produk. Nah, contohnya Ali membandingkan 3 restoran tersebut, mencari mana yang terbaik dan yang memberi diskon. Nah, yang keempat ada pilihan produk. Konsumen mengambil keputusan berdasarkan aturan tertentu seperti aturan aditif sederhana, memilih opsi dengan atribut positif terbanyak, atau aturan tidak kompensatori seperti memilih atribut yang paling penting. Nah, alhasil Ali itu memilih restoran kedua karena ulasan pelanggan yang sangat baik meskipun harganya sedikit mahal. Nah, bagi Ali kualitas makanan adalah sesuatu yang paling penting. Nah, yang terakhir ada perilaku pasca pembelian. Konsumen mengevaluasi kepuasan atau ketidakpuasan mereka terhadap keputusan tersebut yang berdampak pada loyalitas atau evaluasi ulang di masa mendatang. Nah, contohnya ini setelah Ali membeli makanan di restoran kedua, Ali merasa sangat puas karena makanannya lezat dan sesuai ekspektasi. Nah, oleh karena itu Ali memberikan ulasan yang positif. Nah, yang selanjutnya ada jenis keputusan konsumen. Terdapat 3 jenis keputusan konsumen. Yang pertama ada keputusan kognitif, memerlukan proses berpikir yang kompleks untuk mempertimbangkan opsi yang ingin mereka pilih. Contohnya, seseorang ingin membeli mobil. Nah, seseorang itu membutuhkan informasi tentang mobil tersebut, entah dari harga, kualitas, fitur, mesin, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada keputusan kebiasaan, dilakukan dengan sedikit usaha atau secara otomatis berdasarkan kebiasaan orang tersebut. Contohnya, seseorang membeli kopi di kafe yang biasa mereka beli. Nah, oleh karena itu orang tersebut tidak mempertimbangkan pilihan lain karena sudah menjadi rutinitasnya. Yang ketiga ada keputusan afektif. Nah, keputusan afektif ini dipengaruhi oleh perasaan atau emosi pribadi. Contohnya, seseorang membeli bunga mawar untuk dirinya sendiri saat ulang tahun. Itu akan membuatnya lebih bahagia dan spesial. Nah, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Yang pertama ada faktor psikologis. Ini tuh dapat dipengaruhi oleh persepsi, motivasi, dan emosi seseorang. Yang kedua ada faktor sosial. Ini dapat dipengaruhi oleh keluarga, kelompok referensi, dan media sosial. Nah, yang ketiga ada faktor budaya. Faktor budaya ini dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai dan norma masyarakat. Nah, yang keempat ada faktor situasional. Ini dapat dipengaruhi oleh promosi, lokasi produk, atau waktu yang akan ditempuh oleh konsumen. Nah, sebagai penutup,
Pengambilan keputusan adalah proses yang kompleks namun penting dalam perilaku konsumen. Dengan memahami tahapan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen, perusahaan dapat memanfaatkan peluang untuk mempengaruhi pilihan mereka. Contoh-contoh di atas menunjukkan bagaimana kondisi dan kebutuhan dapat membentuk keputusan pembelian konsumen. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai materi green marketing, behavior learning, dan keputusan pembelian. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak atas antusiasnya.